Pandemi memaksa semua aktivitas dilakukan di rumah. 8 bulan sudah para siswa menjalani metode pembelajaran jarak jauh. Kurangnya pengalaman dan regulasi membuat beragam permasalahan muncul, mulai dari minimnya akses internet hingga ketiadaan gadget. Namun yang paling bahaya dari semua permasalahan ini adalah tingkat stres dan kebosanan yang mulai menghinggapi peserta didik. Kini di saat grafik kasus harian perlahan mulai menurun, sejumlah sekolah di beberapa daerah sudah mulai menerapkan simulasi sekolah tatap muka. Sebelum mengawali pembelajaran, para siswa dan guru harus menjalani rapid test. Para guru dan siswa diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Tak hanya itu, setiap kelas hanya berisi 12 hingga 15 siswa. Sementara jam belajar pun hanya dibatasi 3 jam dari jam 7 hingga 10 pagi. Simulasi ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan. Para siswa nantinya juga dilarang saling meminjam peralatan sekolah dan diminta membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Selengkapnya akan kita bahas dalam Indonesia Bicara. Ya pemirsa, 8 bulan sudah para siswa menjalani metode pembelajaran jarak jauh. Minimnya regulasi membuat berbagai permasalahan muncul, dan kini di saat grafik kasus harian perlahan menurun, sejumlah sekolah di beberapa daerah sudah mulai menerapkan simulasi sekolah tatap muka. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait zona aman sekolah nyaman. Saat ini kita terhubung dengan beberapa narasumber yang akan coba kita gali insight-nya dari berbagai latar belakang. Dan di segmen awal ini saya akan coba menggali bagaimana pendapat dari orang tua murid yang mungkin masih punya kekhawatiran untuk melepas anaknya untuk bersekolah secara tatap muka langsung, atau mungkin malah mendukung karena bisa jadi banyak sekali keluhan ketika proses belajar mengajar di rumah dilakukan dengan tidak maksimal, lalu boring juga dan menjadi beban para orang tua ini yang banyak saya dengar. Namun kita coba bahas dulu perspektif ini dari seorang orang tua murid. Ini ada Ibu Ningrum Ambarsari. Halo Ibu Ningrum, apa kabar? Halo, kabar baik. Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, sehat. Iya Ibu, ini mamanya dari Farhan ya? Farhan, Nararia. Iya, Farhan kelas berapa Bu? Kelas 6 SD sekarang, Kelas Mas. 6 SD. Berarti dari kemarin sampai sekarang tuh berapa bulan tuh sudah di rumah belajar online-nya? 8 Terakhir Maret ya. Hampir Maret. Ya? Oke. Hampir 8 So far bulan. gimana? Ya, perjalanan belajar di rumah ini sangat-sangat challenging. Betul. Sangat menantang. Iya. Dan berarti memang ada suka dukanya. Tapi kalau bicara Ibu Ningrum sendiri, kita tahu bahwa memang tidak mudah. Saya juga sempat berbincang dengan psikolog, orang tua juga sebelum ini terkait belajar di rumah. Tantangannya luar biasa. Kalau Bu Ningrum sendiri, apa yang dirasakan paling cukup berat selama ini? Ya, kalau awal waktu pertama diinfokan bahwa ini daring dan sementara waktu itu kan hanya 14 hari ya. Betul, awalnya. Kita excited termasuk 14 hari, aduh libur asik sama anak gitu. Senang gitu. Betul. Kan. Kemudian berlanjut 2 bulan, 3 bulan, itu masih di titik yang senang, artinya kita bisa take care anak gitu ya. Betul. Melihat setiap saat belajarnya, dipantau makannya gimana setiap jam kita bisa lihat. Dan buat saya sendiri, alhamdulillah bahwa ternyata selama di rumah itu justru nilainya malah lebih bagus gitu daripada di sekolah. Oke. Karena tadi banyak waktu untuk lebih tadi me time-nya lebih banyak untuk itu ya, bersama keluarga juga dan bisa ngawasin juga betul. Ya. Dan betul didampingi maksimal sama mama papanya gitu. Jadi kalau ada yang bingung dia langsung bisa bertanya dan bisa langsung tahu jawabannya apa gitu. Oke. Tapi kalau ada orang tua Bu Ningrum yang tadi mengeluhkan kalau memang di awal kita merasa bahwa tadi 14 hari oke libur gitu. Tapi kan ini waktunya hampir lebih dari setengah tahun, banyak yang boring, yang susah, akhirnya malah orang tua banyak yang stres loh. Bu Ningrum juga gitu nggak? Nah itu tadi kalau
awalnya di bulan ketiga mulai menikmati, tapi ternyata pas lanjut bulan keempat, kelima sampai sekarang justru berubah nikmatnya yang tadinya Oke. senang justru jadi stres gitu kan. Aduh, ini kita jadi benar-benar nggak bisa kerja Mhm, gitu kan. Jadi mhm, benar-benar memantau anak sepanjang sekolahnya itu benar-benar harus saya pantau. mhm, Kalau saya sendiri challenge-nya jujur ya, mhm. godaannya atau benar-benar tantangannya adalah ketika anak saya kelas online, tapi kemudian misalnya break 30 menit atau 15 menit. Nah, di jeda break itu dia main game langsung karena pakai Ah, laptop gitu. Jadi mhm. ada waktu dia untuk curi-curi untuk main game gitu. Padahal main gamenya kan biasanya dia Sabtu dan Minggu gitu. Kalau sekarang jadi kayaknya setiap saat, setiap break dia langsung ganti laptopnya dengan windownya dengan games gitu. Nah itu yang menjadi Mhm. tantangan selanjutnya gitu setelah berjalan gitu. Switching-nya tadi ya, karena Betul. mereka juga jaga mood-nya juga luar biasa. Karena kan anak-anak ini kalau kita tidak bisa meng-encourage seperti itu ya untuk semangatnya juga bisa padam. Karena kan di rumah lagi, boring lagi. Seperti itu ya Bu Ningrum ya? Bukan hanya itu sih Nah, sebenarnya karena memang koneksi itu juga sangat pengaruh. Jadi iya ketika betul. dia misalnya presentasi Hmm, jadwalnya memang waktunya ngomong gitu. Ketika mulai presentasi sinyalnya down dan dia untuk hmm, menimbulkan lagi kepercayaan diri semangatnya jadi udah kesel gitu. Nah ini oke. yang juga satu tantangan yang cukup berat bagi kita para orang tua untuk terus memaintain semangatnya supaya tetap Hmm, ayo belajar, ayo iya, semangat iya. presentasi dan lain sebagainya itu. Karena itu pasti tadi karena ya namanya anak-anak belajar di sekolah saja challenge-nya banyak apalagi di rumah tadi yang mama papanya juga biasanya belum terbiasa akhirnya mau nggak mau jadi guru kedua seperti itu ya. Benar. Oke, Bu Ningrum kalau bicara plan ya ada rencana bagaimana beberapa wilayah zona hijau nantinya merencanakan untuk sekolah tatap muka langsung seperti itu. Beberapa daerah juga sudah melakukan simulasi pekan ini. Kalau Bu Ningrum sendiri di Cilengsi saya dengar memang Jawa Barat ya Cibubur ini zona hijau. Ya, Tanggapan Anda ketika mungkin beberapa wilayah sudah mulai simulasi tatap muka. Kalau Anda sendiri setuju nggak sih? Anda juga di wilayah zona hijau loh untuk Cibubur. betul. Benar, Mas. Kalau Hmm, saya secara pribadi, secara personal, saya sangat setuju, sangat pendukung. Karena memang manusia secara sosial butuh koneksi antara betul. sesama manusia secara live gitu, Mhm, secara langsung, bukan mhm. secara laptop atau media Iya, digital ya gitu. Jadi apalagi anak-anak yang dimana masa pertumbuhannya itu harus banyak berinteraksi. berteman, Mhm, mhm. berinteraksi terhadap lingkungan, terhadap teman dan ibu guru, bapak guru gitu. Itu penting sekali gitu. Jadi sedih kalau kita memperpanjang lagi ini untuk Mhm. terus-menerus seperti ini. Takutnya juga pola mereka berinteraksi terhadap Ya, sesama menjadi makin berkurang mhm. gitu. Tapi asal tadi dengan menerapkan protokol kesehatan ya, walaupun zona hijau, kita tetap tadi harus prokesnya ketat ya, Bu Ningrum ya? Pasti Hmm, dan pastinya kita harus menyiapkan anak-anak juga di rumah hmm. harus dibekali sama pengetahuan dan Betul, kebiasaan habit. betul. Nah, itu Karena yang edukasi penting. ini penting sekali, karena orang tua aja bisa ngeyel kalau bicara 3M. Banyak yang masih susah pakai masker, apalagi anak-anak kan ya, Bu Ningrum? Benar, Hmm. benar, benar. Nah, Ya, tapi ya silakan Bu Ningrum. ya jadi kalau saya sih mungkin sedikit triknya gitu ya, bukan Mhm, hanya mengandalkan sekolah. Karena memang nggak mudah bagi semua, baik dari sekolah maupun orang tua, tapi minimal kita sebagai orang tua membekali dengan anak-anak tuh mulai dibiasakan sering banget cuci tangan itu menjadi mhm, kebiasaan. mhm, Kemudian juga membiasakan untuk bawa bekal makanan, mungkin tadinya pernah jajan atau catering di sekolah, sekarang dihilangkan itu. Jadi mhm. benar-benar kita jaga kebersihan makanannya, kemudian alat makannya. Nah, itu juga Oke. suatu kita bisa Mhm, bantulah sekolah dengan cara yang mhm. kita bisa gitu. Jadi dengan kata lain bahwa memang edukasi dimulai dari rumah itu penting sekali. Mau Penting, penting dibuka atau banget. tidaknya nanti tatap muka, yang penting kita kuat Betul, dulu di rumah ya. Aha. Bu, betul, satu lagi betul. mungkin Bu Ningrum sebelum kita tutup segmen ini. Kalau ada banyak yang membandingkan bahwa ketika belajar online dan belajar tatap langsung ada banyak kekurangan ketika online. Tadi Bu Ningrum juga sinyal segala macam. Kualitas pendidikan juga dipertaruhkan di sini. Banyak yang melihat bahwa memang harus dibuka tatap muka tadi walaupun dengan protokol kesehatan karena kualitas juga nggak bisa bohong Bu Ningrum bahwa tatap muka belajar langsung itu pasti akan menghasilkan tadi anak-anak bangsa yang lebih baik lagi karena kan belajar memang harusnya memang
face to face gitu. Anda Ya. setuju dengan bahwa kualitas pendidikan kalau online terus bisa tidak ada jaminan seperti itu? Iya, saya melihat bahwa ada penurunan kemampuan untuk Oke. menyerap mata pelajaran bagi anak-anak ketika online gitu. Mhm. Ketika mereka bertatap muka, ada interaksi antara guru dan anak sekolah ini untuk langsung dijawab dan direspon, dan mereka langsung paham. Meskipun di tatap muka, di online juga bisa dijawab, tetapi tetap rasanya kurang pas gitu. Anak-anak kurang bisa nanya lagi gitu. Iya. Kalau langsung dia nggak ngerti, dia langsung bisa tanya dan dia juga bisa berinteraksi secara langsung sama teman-temannya untuk pelajaran ini gitu. Dan kan ada grup diskusi gitu ya antara teman kelompok gitu. Betul sekali. Tapi Farhan sendiri mau ya, udah mau banget sekolah lagi ya, masuk lagi ya? Mau banget. Iya, udah mau kangen banget. lah pasti. I miss my friend, Mam, gitu kan selalu. Iya. Main. Ya, di Oke, Bu playground itu Ningrum. kan momen-momen yang Iya. indah. Iya, salam buat Farhan ya. Makasih banyak, Mas. Semoga rajin-rajin belajar, Amin. jangan semangatnya harus terus dijaga karena kita tahu semuanya challenge, dan saya yakin semangat seperti Ibu Ningrum ini adalah contoh dari banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang berjuang untuk anaknya di tengah pandemi. Terima kasih Bu Ningrum. Benar. Amin, makasih banyak. Baik. Dan di segmen ini sudah kita coba tadi dengar perspektif dari orang tua murid, yaitu Bu Ningrum Ambarsari, dan kita akan coba gali lagi terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka di tengah pandemi ini di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.